Hello Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Gehrayan. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Shakun Batra dan dibintangi oleh Deepika Padukone, Siddhant Chaturvedi, dan Ananya Pandey. Gehrayan berkisah tentang seorang wanita bernama Alisa yang terjerat dalam cinta terlarang dan memaksanya menjadi seorang pelakor. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Alisa seorang instruktur yoga dan ia sedang mencari investor yang bisa mendanai aplikasi yoga yang ia rancang. Sayangnya belum ada investor yang berminat. Alisa memiliki kekasih bernama Karan. Mereka sudah berpacaran selama 6 tahun. Karan sedang menulis sebuah buku namun ia belum menemukan penerbit yang bisa mensponsori bukunya. Suatu hari Karan dan Alisa menemui wanita cantik bernama Tia. Tia adalah sepupu Alisa dan ia baru kembali dari Amerika. Jika Alisa hidupnya pas-pasan, sebaliknya, Tia berasal dari keluarga kaya. Ayah Tia yang bernama Tuan Sharma adalah seorang pengusaha sukses. Mereka bertemu di sebuah kapal pesiar yang disewa oleh tunangan Tia yang bernama Zain. Zain dan Tia sendiri sudah saling kenal selama 3 tahun. Zain adalah seorang pengusaha properti dan saat ini, ia sedang menangani sebuah proyek pembangunan villa dengan nominal yang fantastis. Tia dan Zain mengajak Alisa dan Karan liburan di villa tua milik ayah Tia. Saat datang ke tempat itu, Alisa melihat foto ibunya dan ia teringat akan masa lalunya. Setelah menghabiskan liburan bersama, tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing, Zain dan Alisa mulai saling menyukai. Zain bahkan terkadang menggoda Alisa. Gayung pun bersambut. Karena sering diabaikan oleh kekasihnya Karan, Alisa kemudian meladeni godaan Zain. Suatu malam, Karan meminta Alisa untuk menunjukkan skill yoganya kepada Zain dan Tia. Karan adalah seorang penulis buku, hanya saja bukunya belum diterbitkan. Karan sibuk dengan bukunya dan ia tidak terlalu memperhatikan Alisa. Karan juga tidak mendukung Alisa untuk pembuatan aplikasi yoga. Mereka sering bertengkar soal pekerjaan. Sementara Zain, sekalipun masih muda, ia menderita sakit pinggang. Tia menyarankan Zain untuk melakukan terapi yoga guna menyembuhkan sakit pinggangnya. Setelah selesai liburan, Alisa mulai terbayang-bayang dengan wajah Zain. Mendadak Alisa menerima pesan WA dari Zain dan Alisa membalas pesan itu dengan semangat 45. Shirt bahar nikal lo and get comfortable. Okay. Zain datang ke studio yoga Alisa. Kebetulan studio sedang sepi dan pengunjung lainnya sudah pulang. Saat terapi berlangsung, Alisa dan Zain saling curhat tentang keluarga mereka dan masa lalunya. Ketika masih anak-anak, Zain melarikan diri dari rumah karena ayahnya sering melakukan KDRT terhadap ibunya. Alisa menuturkan hal yang sama. Ibunya bunuh diri akibat depresi karena ditekan oleh sang ayah. Setelah curhat, Zain memberanikan diri untuk mencium Alisa. Alisa membalasnya dan ciuman itu terhenti ketika mendadak ada orang yang masuk ke dalam studio. Tia akan berangkat ke Amerika. Ia mampir ke rumah Karan. Tia datang bersama tunangannya Zain. Saat berada di dapur, Zain kembali ingin menggoda Alisa. Namun, Alisa menolak karena Alisa sadar jika Zain adalah tunangan Tia, sepupu Alisa. Zain terus mendesak yang membuat Alisa terpaksa masuk ke dalam toilet untuk mengunci diri. Zain berusaha membuka pintu toilet, namun tangannya tergencet pintu yang sudah ditutup Alisa. Alhasil jari tangan Zain terluka dan ia tidak bisa mengemudi akibat luka itu. Tia terpaksa menyetir sendiri ke bandara. Di sisi lain, malam itu Karan juga harus keluar kota karena ia punya temu janji dengan penerbit. Sebenarnya Alisa melarang Karan untuk pergi karena sampai saat ini tidak ada penerbit yang benar-benar serius untuk mendanai buku Karan. Namun larangan itu berakhir dengan pertengkaran. Karan tetap memutuskan untuk pergi.
Setelah Karan pergi, Zain kembali mendatangi Alisa di rumahnya dan di sanalah asmara mereka mulai membara. Ketika Karan keluar kota dan Tia berada di Amerika, Zain dan Alisa dengan leluasa bersenggama. Mereka sangat sering melakukannya di rumah Alisa, di hotel, dan bahkan di kapal pesiar milik Zain. Zain mengetahui mimpi Alisa untuk mengembangkan aplikasinya dan ia siap menjadi investor. Namun, Alisa menolak. Jika Zain melakukan itu, maka Tia bisa mencurigai hubungan mereka. Ayah Alisa menelepon karena hari itu Alisa sedang berulang tahun. Ayahnya tinggal di daerah Nasik, sementara Alisa tinggal di Mumbai. Sejak ibunya tewas akibat bunuh diri, Alisa sangat membenci ayahnya. Mereka jarang bertemu dan komunikasinya tidak baik. Mengetahui Alisa berulang tahun, Tia kembali ke India. Ia ingin merayakan ultah Alisa. Tidak hanya Tia, Karan juga memberikan kejutan kepada Alisa dengan melamarnya. Alisa menerima pinangan itu dan mereka akhirnya bertunangan. Zain menangani proyek pembangunan villa. Proyek itu didanai oleh beberapa investor dan perusahaan milik ayah Tia menanamkan saham yang paling banyak. Dengan kata lain, Tia adalah tunangan sekaligus mitra kerja Zain. Tia sebenarnya pernah mengajak Zain menikah, tetapi Zain menolak dengan alasan ia ingin fokus untuk menyelesaikan mega proyeknya terlebih dahulu. Karan dan Alisa kembali bertengkar hebat akibat urusan pekerjaan. Pertengkaran itu membuat Alisa minggat dari rumah dan ia pergi ke rumah orang tuanya. Alisa akhirnya memutuskan hubungannya dengan Karan. Di rumah ayahnya yang bernama Vinod, Alisa juga terlibat pertengkaran. Alisa masih menyesalkan sikap sang ayah yang tidak pernah mau pindah dari Nasik ke Mumbai. Padahal waktu itu ayah Alisa sedang dalam kesulitan finansial dan ia mendapatkan tawaran dari abang iparnya untuk bekerja di Mumbai. Tetapi Tuan Vinod selalu menolak tawaran itu. Merasa tertekan akibat ulah suaminya yang ngotot ingin tinggal di Nasik, ibu Alisa justru memilih bunuh diri. Alisa kesal dengan Karan dan ayahnya. Ia melampiaskan kekesalannya itu dengan memblokir kontak WA Zain. Sementara Zain, ia kangen berat dengan Alisa. Zain mengetahui jika Tia dan Alisa akan bertemu di sebuah kafe dan ia segera menyusul mereka. Saat bertemu Zain, Alisa berusaha menghindar. Tidak hanya menolak Zain, Alisa juga menolak dijemput oleh Karan yang sedang menunggu dirinya di luar kafe. Alisa akhirnya pulang menggunakan taksi. Di dalam perjalanan, ia membuka blokir kontak WA Zain dan setelah itu, sebuah pesan suara masuk. Zain mengatakan pada Alisa bahwa ia mencintainya. Alisa menemui Zain di apartemennya. Zain mengatakan bahwa ia telah mengembalikan dana investasi dari perusahaan Tia. Zain bahkan membantu Alisa menyewakan sebuah studio yoga yang mewah. Ia juga akan mencari momen yang tepat untuk mengakhiri hubungan ia dan Tia karena Zain hanya mencintai Alisa. Alisa sendiri takut dan bingung. Ia merasa bersalah kepada Tia, tetapi Zain meyakinkan Alisa bahwa seberat apapun kenyataannya, mereka harus berterus terang kepada Tia. Setelah itu, Zain kembali mencumbui Alisa. Tia menggelar pesta ulang tahun. Di sela-sela pesta, Alisa menyampaikan kabar bahwa ia hamil. Di saat bersamaan, Zain mendapatkan telepon bahwa investor yang akan mendanai proyek mereka tersandung kasus korupsi. Proyek Zain terancam batal beroperasi karena Zain butuh dana besar untuk mengerjakan tendernya. Terkait kehamilan, Zain meminta Alisa untuk tetap tenang. Ia berjanji akan mengatasi semua masalah tersebut. Hanya saja Zain butuh waktu. Permasalahan keuangan Zain diketahui oleh Tia. Tia siap menggadai villa miliknya untuk pendanaan proyek Zain. Zain jadi serba salah. Di satu sisi, ia harus memilih Alisa yang sedang mengandung anaknya. Dan di sisi lain, ia tetap butuh Tia untuk proyeknya. Malam itu, Zain mencumbui Tia agar ia bisa menjaga asa untuk mendapatkan sumber dana dari Tia. Tia mulai curiga melihat perubahan sikap Zain. Zain gelisah dan sering menelpon seseorang secara sembunyi-sembunyi. Tia kemudian memeriksa isi ponsel Zain saat ia lengah. Dalam catatan panggilannya, Zain terlihat sering menghubungi nomor ponsel yang di-save atas nama kontraktor. Tentu saja nomor itu adalah nomor Alisa. Zain tidak mau ketahuan Tia. Makanya nomor tersebut ia save atas nama orang lain. Tia tidak bisa mengecek lebih jauh siapa di balik nomor kontraktor itu karena Zain buru-buru masuk ke dalam mobil.
Saat Tia meletakkan HP, Zain sadar jika Tia memeriksa isi ponselnya. Ia mengganti nomor Alisa yang semula di-save atas nama kontraktor, sekarang di-save atas nama Jites, rekan bisnis Zain. Alisa mengajak Zain ke dokter kandungan untuk memeriksa kehamilannya. Zain awalnya mengiyakan permintaan Alisa, tetapi setelahnya ia batal pergi karena Zain ada rapat penting. Hal itu membuat Alisa kecewa. Kekecewaan Alisa semakin menjadi-jadi ketika studio yoganya disegel. Ternyata studio yoga yang disewa oleh Zain untuk Alisa atas nama perusahaan yang tersandung kasus korupsi. Alisa segera menghubungi Zain, namun teleponnya tidak diangkat. Alisa akhirnya datang ke kantor di saat Zain sedang rapat. Zain dan Alisa terlibat cekcok mulut. Di saat itulah Jites melihat mereka dan Jites akhirnya tahu jika Zain selingkuh dengan Alisa. Jites meminta Zain agar bekerja sama dengan Tia karena hanya Tia yang bisa membantu pendanaan proyek mereka. Tetapi Zain dengan tegas menolak karena ia akan memutuskan hubungannya dengan Tia dalam waktu dekat. Jites keberatan, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Meskipun demikian, Zain sadar bahwa ia tetap butuh Tia untuk pendanaan proyeknya. Tia memberikan solusi terbaik, yaitu dengan menggadaikan villa miliknya untuk dijadikan modal pengerjaan proyek tersebut. Zain mulai memperbaiki hubungannya dengan Tia. Ia mengajak Tia liburan. Tia masih saja curiga jika Zain selingkuh karena lagi-lagi Zain menelpon secara sembunyi-sembunyi. Ketika ditanya, Zain mengatakan bahwa yang menelpon adalah kontraktor terkait urusan bisnis. Tia tidak percaya. Tidak mungkin seorang kontraktor melakukan video call dengan Zain jam 2 dini hari. Tia kemudian meminta putus, namun Zain berusaha membujuknya. Karena Tia ngotot, Zain akhirnya mengizinkan Tia untuk memeriksa ponselnya. Tia menghubungi nomor kontak kontraktor dan yang menjawab ternyata memang benar kontraktor. Karena Zain sudah mengganti nomor Alisa atas nama Jites. Pertengkaran itu akhirnya reda dan kali ini Tia merasa bersalah karena sudah berprasangka buruk terhadap Zain. Sementara Alisa, ia bertemu dengan mantannya Karan. Tidak banyak obrolan yang terjadi, namun pertemuan itu membuat Alisa tahu jika Zain saat ini mengalami krisis finansial dan ia butuh Tia untuk menyelamatkan kondisinya. Alisa terbakar amarahnya. Ia merasa dirinya dibohongi oleh Zain. Zain pernah mengatakan bahwa ia tidak akan menerima bantuan dari Tia. Zain juga bilang bahwa ia sedang pergi ke Pune untuk urusan bisnis. Padahal kenyataannya Zain justru liburan dengan Tia. Alisa bergegas mendatangi kediaman Zain. Di sana Zain sedang bersama Tia. Tia masuk ke dalam lift dan Zain bergegas keluar untuk menghentikan langkah Alisa. Zain dan Alisa akhirnya bertengkar hebat. Alisa ingin membongkar semua rahasia mereka kepada Tia, tetapi lagi-lagi aksinya dihentikan oleh Zain. Zain meminta kepada Alisa sedikit waktu untuk mengatasi masalah ini. Alisa mengalah dan ia memilih pergi. Uruskan investment. Zain membawa Alisa jalan-jalan menggunakan kapal pesiarnya. Saat Zain berada di dalam toilet, Alisa melihat isi WA antara Zain dan Tia. Alisa merasa cemburu. Ia masuk ke dalam toilet untuk menanyakan Zain. Tetapi Alisa justru menemukan Zain sedang memberikan obat ke dalam minumannya. Zain ingin membunuh Alisa. Alisa ketakutan. Ia segera menghubungi Tia. Tindakannya itu diketahui oleh Zain. Zain berniat membunuh Alisa dengan mendorongnya ke laut. Tetapi Alisa melakukan perlawanan dan kaki Zain secara tidak sengaja tersandung botol miras. Zain limbung dan ia terjatuh ke dalam laut. Alisa segera kembali ke daratan meninggalkan Zain yang tenggelam. Keesokan paginya, Karan menelpon Alisa. Polisi menemukan tubuh Zain di pantai. Zain tewas akibat tenggelam. Alisa segera ke rumah sakit dan di sana ia melihat tubuh Zain terbaring di kamar mayat. Alisa ketakutan. Ia bingung tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Zain tewas, Alisa memilih menggugurkan kandungannya. Jites curiga jika Zain kemungkinan tewas karena dibunuh oleh selingkuhannya Alisa. Jites mencoba untuk memancing Tia. Ia menanyakan Tia apakah Zain punya wanita lain atau tidak. Tia marah kepada Jites. Tia membentak Jites dan mengusirnya keluar dari rumah itu. Tia yakin jika Zain tidak pernah selingkuh. Jites tidak berpuas hati. Ia menelpon Alisa dan memintanya untuk bertemu di parkiran. Jika tidak, maka Jites akan lapor polisi.
Saat Alisa bertemu Jites, Alisa mengaku bahwa Zain tewas akibat kecelakaan. Zain mencoba membunuh Alisa, tetapi Alisa berusaha menyelamatkan diri yang membuat Zain pada akhirnya jatuh ke dalam laut. Setelah mendengarkan penjelasan Alisa, Jites tidak bisa berbuat banyak karena Zain tewas akibat kecelakaan. Suatu hari, Tia mengungkapkan hal yang mengejutkan. Almarhum ayah Tia memberikan surat wasiat yang isinya menyebutkan bahwa villa yang akan dijual oleh Tia adalah atas nama Alisa. Ayah Tia ternyata selingkuh dengan ibu Alisa. Karena itulah Alisa tetap diberikan warisan. Karena tidak ingin villa itu menjadi milik Alisa, Tia berniat menggadainya untuk dijadikan modal mendanai proyek Zain. Tia akhirnya menjelaskan semua itu kepada Alisa karena ia merasa bersalah kepada Alisa selama ini. Tia meminta maaf dan setelah itu hubungan keduanya tetap membaik. Alisa akhirnya tahu alasan kenapa ayahnya tidak pernah mau pindah dari Nasik ke Delhi dan bekerja kepada ayah Tia. Ayah Alisa tidak mau bekerja kepada ayah Tia di Delhi karena Tuan Vinod sadar jika istrinya selingkuh dengan Tuan Sharma, ayah Tia. Alisa adalah anak dari hasil perselingkuhan Tuan Sharma dengan ibu Alisa. Perselingkuhan itu membuat hubungan ayah dan ibu Alisa tidak rukun. Itu sebabnya mereka selalu bertengkar dan ibu Alisa merasa tertekan sehingga bunuh diri. Alisa tidak pernah tahu hal itu. Yang ia tahu, ayahnya jahat kepada ibunya. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Alisa sadar akan kesalahan dirinya. Ia menyesal telah membenci ayahnya selama ini. Alisa menangis dan meminta maaf. Dua tahun berlalu, hubungan Alisa dan sang ayah membaik. Suatu hari, Alisa terlihat mendatangi kediaman Karan. Karan hari itu akan mengadakan pesta sekaligus melamar seorang wanita yang bernama Anika untuk menjadi tunangannya. Karan ternyata gagal menjadi seorang penulis. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang sama dengan Anika kekasihnya. Tia juga hadir di pesta itu. Saat menghampiri Alisa, Tia meminta maaf. Tia menyesal telah membongkar aib ayahnya dan juga Alisa di masa lalu. Tia mengajak Alisa melupakan masa lalu mereka yang kelam dan mereka harus move on untuk menyongsong masa depan. Alisa setuju dengan pernyataan sepupu sekaligus adik tirinya Tia. Dan film pun berakhir.